സിയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു വരുൺ പ്രഭാകറിന്റെ ബോഡി. ഞാൻ ആരുടെയും ബോഡി നീ തന്നെ നിന്റെ മകളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണും. Bercerita tentang kematian seseorang yang misterius. Alur cerita film ini memberikan banyak pembelajaran dari tokoh utama George Clooney tentang berpikir di luar nalar. Penasaran seperti apa ceritanya? Untuk keberlanjutan hajat hidup Mimin, jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton videonya sampai habis. Pada awal film ini diperlihatkan seorang pria bernama Josh. Dirinya sedang berlari ketakutan, sebab pada saat itu ia baru saja selesai membunuh kakak iparnya. Di tengah-tengah pelariannya itu, Josh melihat George Clooney keluar dari kantor polisi yang mana sambil membawa skop. Waktu itu George yang datang dalam kondisi panik kemudian terus melanjutkan pelariannya. Namun sayang, pelarian itu berujung sia-sia. Josh tertangkap polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. 6 tahun setelah meninggalnya Varun, George Clooney hidup normal bersama keluarganya. Namun yang pasti, trauma itu sudah melekat di keluarga mereka. Tidak sedikit masyarakat yang masih membicarakan soal kasus Varun 6 tahun yang lalu. Ada yang percaya George Clooney yang membunuhnya, dan sebagian percaya George Clooney tidak bersalah. Pada saat ini George Clooney telah memiliki gedung bioskop. Bioskop itu dibangun dari hasil penjualan sebidang tanah dari sepasang suami istri pendatang. Mereka adalah Sabu dan Sarita. Kehidupan mereka berdua ternyata tidak harmonis sama sekali. Sabu sering melakukan kekerasan terhadap Sarita ketika mereka sedang bertengkar. George Clooney yang sebagai tetangga sering juga melerai pertengkaran mereka. Di kantor lamanya, George Clooney juga memasang kamera CCTV. Dengan begitu, dia bisa memantau aktivitas di kantornya tanpa harus datang ke sana. Hingga suatu hari, George Clooney didatangi oleh ayah Varun. Kedatangan itu, beliau bilang, jika belum bisa hidup tenang. Beliau terus memohon agar George Clooney memberitahu dirinya di mana mayat Varun dikuburkan. Sebagai seorang ayah, dia berharap bisa melakukan ritual terakhir, yaitu menenggelamkan abu anaknya ke sungai. Namun, meskipun sangat ingin membantu, George Clooney tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia juga minta agar ayah Varun meninggalkan keluarganya. Selain menjadi pengusaha, George Clooney ingin membuat sebuah film. Dirinya pun sering mendatangi seorang penulis yang biasa dipanggil Pak Penulis. Setiap pertemuan mereka selalu membicarakan cerita yang akan dijadikan film. Dalam suatu obrolan, George Clooney merasa janggal dengan film yang akan dibuatnya itu. Dia merasa perlu adanya perubahan pada ceritanya. Sepulangnya dari Pak Penulis, George Clooney pun mengunjungi sahabatnya yaitu seorang satpam. Saat itu, mereka sedang membicarakan film. Sebab George Clooney menjanjikan kepadanya jika Pak Satpam akan beradegan di film itu. George Clooney kemudian mengabari Rani istrinya bahwa dia tidak pulang malam ini. Sejak insiden Varun, Rani pun takut jika harus tidur sendirian. Jadi, kalau suaminya tidak pulang, dia sering mengajak Sarita menginap di rumahnya. Malam itu ketika di rumah George Clooney, Sarita memberitahu kepada Rani jika masyarakat sering membicarakan soal Varun. Mereka juga menganggap jika Anju yang mengajak Varun untuk bermesraan di gudang. Bahkan ada yang mengira jika George Clooney melihat itu lalu marah dan memukul Varun. Rani yang kesal mendengarnya, dia pun keceplosan dan bilang kepada Sarita jika Varunlah yang menggoda anaknya. Namun ketika Rani sadar dia keceplosan, dia pun langsung menghentikan penjelasannya itu. Kemudian hari besoknya, George Clooney akhirnya pulang ke rumah. Saat bersantai, sesekali dia melihat CCTV di kantornya.
Salah satu CCTV tersebut mengarah ke kantor polisi. Hal itu dilakukan karena George Scotty ingin memantau aktivitas di sana. Hari itu seperti biasanya, mereka berkumpul dan makan bersama. Dalam kumpul tersebut, Rani menyinggung agar Anju segera menikah. Mungkin dengan begitu, kehidupan Anju jauh lebih bahagia dan melupakan insiden 6 tahun yang lalu. Namun pernyataan itu ditentang oleh si George Scotty. Sebab pada waktu itu, Anju masih ingin untuk kuliah dan mencari sebuah pekerjaan. Hal ini juga bukan sekedar alasan, sebab Anju masih trauma dengan kasus Farun. Hingga saat ini pun Anju masih ketakutan ketika berhadapan dengan polisi. Trauma yang dia miliki sangat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Dan tidak jarang pula, Anju sampai bermimpi soal Farun, di mana dia didatangi ibunya Farun, dan itu membuatnya tidak tenang. Akhirnya, Anju sampai dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan kesehatan mentalnya. Sepulangnya dari sana, George Scotty mengunjungi sahabatnya yang sedang sakit. Sahabat George Scotty ini mengatakan jika George Scotty adalah orang yang baik, sebab George Scotty ini sering membantu finansial keluarganya. Bahkan saking baiknya, George Scotty sampai mengeluarkan banyak uang untuk menyekolahkan putri sahabatnya itu. Dan kebaikan George Scotty ini tidak diketahui sama sekali oleh keluarganya. Di tempat lain terlihat Josh yang sudah keluar dari penjara. Dirinya kembali ke rumah dan berharap hidup normal dengan istrinya. Namun sayangnya, istrinya menolak kehadiran Josh, sebab istrinya masih trauma karena Josh yang telah membunuh kakaknya. Josh pun bingung dan juga kehilangan arah untuk melangkah. Akhirnya dia mendatangi warung kopi. Di situ dia bertanya, di mana dia bisa mendapatkan pekerjaan. Sebab tidak memungkiri jika Josh membutuhkan uang untuk melanjutkan hidupnya. Suatu hari George Scotty mengunjungi Pak Satpam dan mengajaknya minum bersama. Rani yang tidak berani tidur sendiri kembali mengajak Sarita tidur di rumahnya. Malam itu, Rani sangat gelisah soal pembunuhan Farun. Sampai pada akhirnya, dia tidak tahan dan menceritakannya ke Sarita. Rani belum bisa tenang, karena dia belum tahu faktanya, di mana suaminya menguburkan mayat Farun. Sebab semenjak kejadian itu, George Scotty melarang keluarganya membahas soal Farun. Mendengar itu, Sarita memberikan saran kepada Rani agar bisa mendesak George Scotty untuk mengatakannya. Hal ini dilakukan semata-mata agar Rani merasa lebih tenang. Keesokan paginya, terlihat ada kepala kantor polisi baru yang sedang masuk ke dalam kantornya. Di sana, dia disambut oleh Sabu dan Sarita. Di sini terungkap sebuah fakta, jika Sabu dan Sarita adalah mata-mata untuk menggali informasi dari keluarga George Scotty. Sabu dan Sarita melaporkan ke polisi apapun informasi yang telah didapatkannya. Hingga akhirnya polisi menyimpulkan jika insiden pembunuhan Farun, yaitu pada tanggal 2 malam, Farun datang dan mengancam Anju akan menyebarkan video telanjang miliknya. Lalu Anju tidak sengaja membunuh Farun. Setelah itu Rani dan Anju mengubur mayatnya di rumah, di mana pada saat itu ternyata Anju menyaksikan aksi mereka. Keesokan harinya saat tanggal 3, George Scotty baru mengetahui insiden itu. Setelah itu George Scotty menyembunyikan semua barang bukti, yaitu berupa mobil dan ponsel milik Farun. Tanggal 3 malam hari, George Scotty memindahkan mayat Farun tanpa sepengetahuan siapapun waktu itu. Kemudian tanggal 4 pagi, George Scotty pergi bersama keluarganya keluar kota. Melihat waktu yang cukup singkat dari proses pemindahan mayat keluar kota itu, sangatlah tidak mungkin. Jadi polisi berkesimpulan, George Scotty memindahkan ke tempat yang tak jauh dari rumah. Dengan adanya informasi ini, polisi mulai melakukan penyelidikan. Bahkan polisi mulai mengumpulkan siapa saja saksi yang pernah melihat George Scotty. Tepat pada tanggal 3 dini hari, setelah melakukan penyelidikan terhadap tetangga George Scotty, polisi mendapat informasi terbaru
Tetangga George Kuti mengatakan jika George Kuti keluar rumah tanggal 3 dini hari. Ketika Sarita merekam cerita keluarga George Kuti, terdengar bahwa lokasi mayat Farun sangat aman. Bahkan kata George Kuti, tidak akan ada satu orang pun yang nantinya akan menemukannya. Para polisi berpendapat jika mayat George Kuti dikubur di gereja, yaitu di gereja Santo Yosep, sebab lokasi tersebut sangat dekat dengan rumah George Kuti. Akhirnya, mereka segera memeriksa gereja tersebut. Sedangkan Sarita dan juga Sabu bertugas untuk memancing si Rani agar dia menakut-nakuti si George Kuti. Rani yang ketakutan itu segera menghubungi George Kuti agar segera pulang. Sesampainya George Kuti di rumah, Rani menceritakan bahwa saat ini polisi melacak mayat Farun di pemakaman gereja. Namun George Kuti mengatakan jika mayatnya tidak dikubur di sana. Kemudian Rani masih penasaran di mana lokasi dikuburnya mayat Farun. Namun pada saat itu George Kuti tetap tidak mau memberitahunya. Di lain tempat, Jos dan juga warga yang lain asik mengobrol di warung. Dalam obrolan itu mereka membicarakan misteri mayat yang disembunyikan. Awalnya, Jos hanya mendengarkannya saja. Sebab pada saat kejadian itu, Jos sudah masuk ke dalam penjara. Lalu ketika dia keluar dari warung itu, tiba-tiba Jos teringat sesuatu. Yaitu kejadian sebelum dirinya ditangkap. Pada tanggal 3, dirinya melihat George Kuti keluar dari kantor polisi, di mana George Kuti sedang bawa skop di tangannya. Jos sangat yakin jika George Kuti mengubur mayat itu di kantor polisi. Jos yang mengetahui bahwa polisi akan memberi hadiah kepada siapapun yang berhasil menemukan mayat Farun, segera menghubungi pihak kepolisian. Sebab pada saat itu, Jos sangat membutuhkan uang. Tanpa menunggu waktu lama, Jos langsung menemui polisi dan orang tua Farun. Di situ Jos memberitahu jika dia melihat George Kuti keluar dari kantor polisi tepat pada tanggal 3 malam hari. Di mana pada waktu itu kantor polisi masih sedang proses pembangunan. Kemudian polisi pun menyadari jika 6 tahun yang lalu itu kantor polisi memang sedang dalam proses pembangunan. Mereka segera bergerak cepat dan membongkar kantor polisi, yang mana itu semua dilakukan untuk membuktikan perkataan dari Jos. Setelah seharian menggali kantor polisi, pihak polisi menemukan kerangka yang terkubur. Sesudah menemukan kerangka tersebut, mereka segera membungkus kerangka itu dan membawanya ke kantor forensik. Sebab dengan begitu, mereka akan tahu identitas dari kerangka tersebut. Kemudian di tempat lain, ada seseorang yang mendatangi George Kuti. Di situ dia mengatakan jika mayat Farun sudah ditemukan di kantor polisi. Mendengar itu George Kuti begitu kaget dan cemas. Rani dan anaknya yang mendengar itu merasa sangat terkejut bukan main. Sebab mereka baru mengetahui jika mayat Farun dikubur di kantor polisi. Tanpa pikir panjang, George Kuti segera pergi ke kantornya untuk memantau CCTV di daerah kantor polisi. Ditemukannya mayat Farun waktu itu, media pun menjadi sangat ramai. Mereka berbondong-bondong mencari informasi mayat Farun. Kepala polisi, para intel, dan juga orang tua Farun mendapat hasil forensik kerangka itu. Setelah mendapatkan hasilnya, di situ dijelaskan soal kerangka tersebut, di mana kerangka itu adalah milik pemuda berusia 14 sampai 20 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat bekas luka di kepalanya. Polisi dan kedua orang tua Farun yakin jika itu adalah kerangka milik Farun. Namun untuk memastikan hasilnya lagi, mereka harus menunggu hasil tes DNA. Kira-kira bagaimana nasib George Kuti setelah hasil DNA nanti keluar? Keesokan harinya, keluarga George Kuti kembali diinterogasi polisi dan juga kedua orang tua Farun. Meski mayat Farun sudah ditemukan, George Kuti tetap tidak mengaku soal mayat Farun. Tidak lama setelah itu, kepala polisi memanggil si Jos, yang mana dialah yang menjadi saksi pada malam itu.
Namun meskipun begitu, Josh Scotty tetap mengaku kepada semuanya jika malam itu dia dan keluarganya pergi keluar kota. Begitu mendengar pernyataannya itu, Ibu Farun langsung menonjok muka Josh Scotty. Karena saking jengkelnya, akhirnya kepolisian menunjukkan barang bukti lain, yaitu berupa rekaman suara Rani, persisnya saat berbicara kepada Sarita. Secara tidak langsung rekaman itu semakin menyudutkan mereka. Anju yang sedang menderita epilepsi merasa syok karena mendengar bentakan. Sampai pada akhirnya, Anju pun akhirnya tumbang di tempat. Tanpa menunggu waktu lama, Anju segera dibawa ke rumah sakit. Josh Scotty yang tidak tahan, keluarganya tersiksa, dia mengatakan akan mengakui semuanya. Setelah di dalam suatu ruangan bersama polisi, Josh Scotty pun menjelaskan kronologinya. Dalam cerita Josh Scotty, dia menjelaskan kalau malam itu ketika dia pulang dari kantor, dia melihat seseorang mengendap-endap ke rumah. Karena mengira orang itu pencuri, Josh Scotty datang membawa tongkat besi. Karena pria itu akan kabur, maka Josh Scotty tidak sengaja memukul kepalanya. Menyadari pria itu sudah tewas, lalu dia menguburnya di halaman rumah. Karena tahu pekerjaan di kantor polisi selesai besok, maka Josh Scotty memindahkan mayat itu ke sana. Sebab dia merasa kalau tempat itu jauh lebih aman. Para polisi yang sudah mengetahui kejadian sebenarnya langsung sadar jika Josh Scotty sedang berbohong. Namun itu semua dia lakukan hanya untuk melindungi keluarganya. Josh Scotty juga mengatakan jika pakaian Farun beserta besi yang digunakan sudah dia bungkus dan akan diserahkan ke kepolisian, di mana benda tersebut nantinya akan menjadi barang bukti saat di pengadilan. Setelah selesai diinterogasi, kepala polisi langsung memberitahu orang tua Farun terkait keterangan yang dilontarkan oleh Josh Scotty. Namun ibunya Farun tidak terima jika hanya Josh Scotty yang diusut dalam kasus ini. Dia merasa jika semua keluarganya terlibat dan harus masuk ke dalam penjara. Para polisi meminta ibu Farun agar sementara bersabar dulu. Polisi juga mengatakan biarlah Josh Scotty yang masuk penjara dulu. Setelah itu mereka terus mengupas kasusnya sampai akhirnya memasukkan keluarga Josh Scotty ke penjara. Setelah berdiskusi cukup panjang, ibunya Farun menerima usulan itu. Sementara di sisi lain, ketika menyadari Josh Scotty akan ditangkap polisi, Rani merasa bersalah kepada suaminya. Sebab Sarita yang sudah dianggap keluarganya sendiri, justru malah mengkhianati dirinya. Hingga tiba masanya Josh Scotty dibawa ke pengadilan, meninggalkan keluarganya. Ketika pengadilan akan dimulai, orang tua Farun tidak sabar mendengar hasilnya. Lalu tak lama setelah itu, ada si Pak penulis datang menemui mereka. Di sana beliau menjelaskan jika beberapa tahun lalu Josh Scotty mengajaknya bekerja sama, yaitu Josh Scotty ingin membuat sebuah film. Namun ketika Pak penulis menjelaskan, ada satu fakta yang terjadi. Ketika Pak penulis menceritakan alur filmnya, rupanya sama persis dengan kasus Farun. Melihat Pak polisi dan yang lain kebingungan, akhirnya Pak penulis menjelaskan inti ceritanya, di mana di dalam cerita itu ada seorang ayah dari keluarga sederhana. Ayah tersebut memiliki anak yang masih kuliah. Lalu di cerita itu, anak tersebut memiliki musuh, seorang anak DPR. Hingga suatu malam, anak DPR itu mendatangi anaknya untuk beradu 1 lawan 1. Saat ayahnya tiba dari kantor, beliau melihat anaknya menangis di dekat mayat. Untuk melindungi keluarganya, sang ayah menyuruh anak dan istrinya pergi ke suatu tempat yang jauh. Sedangkan si ayah, dia mengubur mayat anak DPR itu. Sang ayah mengubur mayat itu tepat di bawah kantor DPR yang sedang dibangun. Mendengar cerita tersebut, polisi pun kaget dan merasa kebingungan. Kemudian Pak penulis meneruskan ceritanya. Di situ dia mengatakan jika si ayah merasa polisi akan menemukan mayat itu. Sang ayah kemudian memalsukan sebuah bukti. Ketika mayat anak itu ditemukan, sang ayah kemudian mengakui tentang semua perbuatan pembunuhan itu. Kemudian polisi menyimpulkan jika sang ayahlah dalang dibalik semua ini. Film tersebut kemudian diakhiri ketika pemeran utama masuk penjara. Mendengar cerita itu, mereka semua menyimpulkan sesuatu, yaitu bahwa Josh Scotty sudah memperhitungkan semuanya hanya untuk dijadikan sebuah film.
Namun ketika ibunya Farun bertanya mengapa film itu belum tayang, padahal ceritanya sudah selesai 2 tahun yang lalu, Pak penulis kemudian menjelaskan jika cerita itu sudah terbit dalam sebuah novel. Terbitnya sendiri kurang lebih 6 bulan yang lalu. Novel tersebut berjudul Drishyam, yang juga sudah dijual di pasaran. Penerbitan itu sendiri dilakukan agar cerita itu memiliki hak cipta dan tidak ditiru oleh penulis lainnya. Pertanyaan selanjutnya kemudian muncul, kenapa sampai sekarang film itu belum dibuat? Pak penulis lalu menjelaskan lagi kalau George Cukoti ingin mengubah cerita di akhir film. Pembicaraan itu kemudian terhenti ketika kepala polisi menerima telepon, yaitu dari salah satu pengacara di pengadilan. Di sana dia mengatakan jika terjadi sebuah masalah kecil, yang mana George Cukoti tidak mengakui pembunuhan itu, dan bilang kalau polisi yang memaksanya. Pengacara George Cukoti juga merasa kalau polisi menangkap kliennya tanpa bukti. Bahkan bisa jadi, tuduhan polisi itu terinspirasi dari novel yang judulnya adalah Drishyam. Dari sini kita menyadari, tujuan George Cukoti menyuruh merilis novel itu lebih dulu bukan karena ingin mendapatkan hak cipta, namun tujuan tersebut untuk membantu George Cukoti dalam persidangan. Pengacara George Cukoti menjelaskan jika hasil penyelidikan polisi sangat persis dengan novel tersebut, sehingga bisa dikatakan jika polisi meniru kasus itu seperti di novel. Pak penulis kemudian melanjutkan lagi, tiba-tiba terkuak sebuah fakta mengejutkan. Di pengadilan itu diumumkan hasil tes DNA. Hasil tersebut menerangkan kalau itu bukanlah mayat Farun. Pak penulis kemudian menjelaskan lagi jika cerita yang ditulis George Cukoti itu adalah cerita yang sebenarnya. Setelah George Cukoti mengubur mayat Farun, dirinya tak henti-hentinya mencari berita di mana ada pemuda mengalami luka seperti Farun. Setelah George Cukoti menemukan berita anak muda yang meninggal dan mengalami luka di kepala, George Cukoti langsung mencari lokasi dikuburkan mayatnya itu. Ketika menemukan lokasi, di sana dia bertemu dengan penggali kubur. George Cukoti membangun persahabatan dengannya dan sampai membantu keperluan finansialnya. Beberapa tahun kemudian, George Cukoti meminta penggali kubur itu untuk mengambil kerangka yang jadi targetnya. Karena penggali kubur itu merasa hutang budi, akhirnya dia pun menuruti permintaan George Cukoti. Tanpa pikir panjang, dia pun menyerahkan kerangka mayat itu. Tidak sampai di situ, George Cukoti juga menemui seorang satpam, yang mana satpam itu bertugas di kantor forensik. Karena mengetahui kebiasaan mabuk si satpam, George Cukoti pun juga membangun pertemanan dengannya. George Cukoti terus menjajakan si satpam dengan terus membelikannya minuman beralkohol. Bahkan, George Cukoti juga terus menjanjikan kalau si satpam akan bermain di filmnya. Mendengar janji-janji tersebut, Pak Satpam pun langsung antusias dan menyetujuinya. Rencana George Cukoti ternyata berjalan mulus. Pak Satpam sering mengajak George Cukoti ke kantor untuk sekedar mabuk di sana. George Cukoti juga menanyakan, apakah ada CCTV di kantornya? Pak Satpam menjawab kalau kantornya sangat aman. Ketika polisi menemukan mayat Farun sebenarnya, George Cukoti segera bergerak dengan cepat. Ketika kerangka Farun disimpan di kantor forensik, George Cukoti mengajak si satpam minum bersama. Kemudian ketika si satpam mabuk berat dengan cerdiknya, George Cukoti menukar kerangka tersebut. Kerangka itu dia tukar dengan mayat yang dia dapat dari penggali kubur. Tidak cukup sampai di situ, kerangka Farun kemudian dia bawa ke hutan, lalu dibakar sampai menjadi abu. Sedangkan di kantor forensik tadi, kini adalah kerangka orang lain yang tak punya keterkaitan DNA dengan orang tua Farun. Kemudian saat di persidangan pun, hakim menyatakan jika George Cukoti tidak bersalah. Beliau juga menuturkan kalau kasus ini resmi ditutup. George Cukoti pun keluar dari ruang pengadilan dan berjalan pergi dari ruangan itu. Masih dalam kekesalan, orang tua Farun hanya bisa memandangi George Cukoti. Tepatnya saat dia berjalan keluar dari ruang sidang. Lalu tayangan di akhir film ini, hal tak disangka pun terjadi. Di situ diperlihatkan
jika George Kuti mengirimkan abu ke rangka Farun, yaitu kepada salah satu pendeta. Selain ada abu, George Kuti juga mengirimkan sepucuk surat. Di situ George Kuti berpesan agar abu tersebut diserahkan ke keluarga Farun, agar bisa dilakukan ritual pemakaman terakhir. Ketika abu Farun sudah di tangan mereka, orang tua Farun langsung melakukan ritual. Tidak lama setelah itu, polisi datang dan menemui orang tua Farun. Polisi tersebut yang awalnya percaya diri dan bisa menyelesaikan kasus ini, pada akhirnya dia mengaku menyerah. Bahkan polisi itu juga bilang kalau sebaiknya orang tua Farun mengikhlaskan dan tidak lagi membuka kasus ini. Dalam pertemuan itu, ibunya Farun menunjukkan surat dari George Kuti. Di situ tertera tulisan, "Aku sudah memberi yang kau minta. Maaf, aku sudah menyakitimu lagi. Bisakah kau meninggalkan kami sendiri? Setidaknya sekarang." Itulah alur cerita Drishyam kedua dan mengakhiri misteri pembunuhan Farun yang bertahun-tahun lamanya disembunyikan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.